Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pesugihan Berantai. Di sini kita akan membahas kisah-kisah nyata, cerita horor dan misteri yang terjadi di sekitar kita. Cerita kali ini datang dari Brebes, tentang seorang pengusaha telur asin yang awalnya hidup sederhana. Namun karena ambisi dan keinginan untuk cepat kaya, ia memilih jalan gelap yang akhirnya menghancurkan keluarganya sendiri. Sebuah kisah tentang pesugihan, tentang harga yang harus dibayar, dan tentang penyesalan yang datang terlalu terlambat. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena cerita ini bukan hanya menyeramkan, tapi juga penuh pelajaran yang mungkin tidak akan kalian lupakan. Pagi itu, suasana desa di Brebes masih terasa sejuk. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, sementara suara ayam berkokok bersahutan, seolah membangunkan seluruh warga dari tidur mereka. Di sebuah rumah sederhana berdinding bata yang belum diplaster, tampak seorang perempuan sedang sibuk di dapur. Namanya Surtini, usia 35 tahun. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap menyimpan keteguhan. Tangannya cekatan mengolah telur-telur bebek yang tersusun rapi di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. Di depannya ada ember berisi adonan garam, abu gosok, dan tanah liat, bahan utama untuk membuat telur asin. Ia menghela napas panjang. Semoga hari ini laku lebih banyak, gumamnya pelan. Dari dalam rumah terdengar suara laki-laki. "Tin, air panasnya udah siap belum?" Itu suara suaminya, Sartono, pria 30 tahun yang bertubuh kurus namun kuat. Ia baru saja bangun dan bersiap membantu istrinya seperti biasa. "Udah mas, di dekat tungku," jawab Surtini tanpa menoleh. Sartono keluar dengan kaos oblong lusuh dan sarung yang masih dililit di pinggang. Ia mengambil air panas, lalu mulai membantu mencuci telur. Kehidupan mereka memang sederhana, tidak ada kemewahan. Bahkan untuk membeli beras saja kadang harus dihitung benar-benar. Namun mereka tetap bertahan, karena satu hal, harapan. Usaha yang dibangun dari nol. Usaha telur asin itu sebenarnya bukan hal baru bagi mereka. Sudah hampir 5 tahun mereka menjalaninya. Awalnya usaha itu hanya coba-coba. Surtini belajar dari ibunya dulu. Resep sederhana tanpa campuran macam-macam. Hanya garam, tanah liat, dan kesabaran. Dulu mereka hanya membuat 20-30 butir per hari. Sekarang sudah meningkat jadi sekitar 100 butir. Tapi tetap saja, hasilnya belum cukup untuk membuat hidup mereka lebih baik. "Mas, nanti jangan lupa kirim ke warung Burini ya," kata Surtini sambil membungkus telur satu persatu. "Iya, tapi kemarin katanya jualannya agak sepi juga," jawab Sartono. Surtini terdiam. Ia sudah sering mendengar itu. Sepi, sepi, dan sepi lagi. Kata yang makin lama makin menyakitkan. Rutinitas yang melelahkan. Setiap hari hidup mereka hampir tidak berubah. Bangun sebelum subuh, menyiapkan telur, mengolah, menunggu, mengemas, lalu menjual. Kadang Sartono berkeliling naik motor tua, menawarkan telur asin ke warung-warung. Kadang Surtini sendiri yang duduk di depan rumah, berharap ada pembeli datang. Namun seringnya hanya lewat saja. Orang-orang lebih memilih membeli di tempat lain. Dan Surtini tahu kenapa. Munculnya saingan baru. Beberapa bulan terakhir, desa itu diramaikan oleh usaha baru. Sebuah toko telur asin yang cukup besar, terletak di pinggir jalan utama. Pemiliknya adalah seorang perempuan bernama Siti, 30 tahun. Masih muda, pintar berbicara, dan pandai menarik perhatian pembeli. Toko Siti berbeda, lebih bersih, lebih rapi, dan yang paling penting, lebih menarik. Telur asinnya dikemas dalam kotak cantik. Ada label, ada merek, bahkan ada pilihan rasa, original, pedas, dan rempah. Surtini pernah melihatnya langsung, dan sejak saat itu hatinya tidak pernah tenang.
pertama kali melihat toko Siti. Suatu siang, Surtini memutuskan pergi ke pasar. Ia membawa beberapa telur asin untuk dititipkan ke salah satu warung. Namun di tengah perjalanan, matanya tertuju pada kerumunan orang di depan sebuah toko. Ramai sekali. Ia mendekat, dan disitulah ia melihat papan bertuliskan telur asin sari rasa, milik Siti. Surtini berdiri diam. Matanya menatap pelanggan yang datang silih berganti. Ada yang beli 1 kotak, ada yang beli banyak untuk oleh-oleh. Bahkan ada mobil dari luar kota yang berhenti. Dadanya terasa sesak. "Kenapa bisa seramai ini?" bisiknya. Tiba-tiba seorang perempuan keluar dari dalam toko. Cantik, rapih, dan penuh percaya diri. Itu Siti. Ia bersenyum pada pelanggan, melayani dengan ramah. Surtini menunduk. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar iri, tapi sakit. Perbandingan yang menyakitkan. Saat pulang, langkah Surtini terasa berat. Ia melihat telur asin yang dibawanya, dibungkus plastik biasa, tanpa label, tanpa nama. Tiba-tiba ia merasa kecil, sangat kecil. Sesampainya di rumah, Sartono menyambutnya. "Gimana, Tin? Laku?" Surtini mengeleng pelan. "Cuma sedikit." Ia tidak menceritakan soal toko Siti. Tapi sejak hari itu pikirannya berubah. Ia mulai membandingkan. Setiap hari tanpa henti. Perubahan sikap. Hari-hari berikutnya Surtini jadi lebih pendiam. Ia tetap bekerja, tapi tidak seperti dulu. Sering melamun, sering menghela napas panjang, bahkan kadang salah dalam menghitung. Sartono mulai sadar. "Kamu kenapa, Tin?" tanyanya suatu malam. Surtini diam. Beberapa detik, lalu berkata pelan, "Kita bakal gini-gini aja ya, Mas." Pertanyaan itu membuat Sartono terdiam. Ia tidak punya jawaban. Harapan yang mulai pudar. Malam itu mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok yang sesekali berhenturan dengan piring. Di luar, angin berhembus pelan. Surtini memandang ke arah dapur, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Tiba-tiba ia merasa lelah. Bukan fisik, tapi hati. Ia ingin lebih. Ia ingin hidup layak. Ia ingin dihargai. Dan yang paling penting, ia tidak ingin kalah. Benih ambisi. Sejak saat itu sesuatu mulai tumbuh dalam diri Surtini. Ambisi. Awalnya kecil, hanya keinginan untuk memperbaiki hidup, namun perlahan berubah menjadi obsesi. Ia mulai berpikir, kalau orang lain bisa sukses, kenapa aku enggak? Toko itu harusnya bisa jadi milikku. Pikiran-pikiran itu datang terus, tanpa henti, seperti bisikan yang semakin lama semakin kuat. Tanda awal perubahan. Suatu malam Surtini duduk sendirian di depan rumah. Langit gelap tanpa bintang. Ia menatap jalan yang sepi. Di kejauhan angin bertiup lebih kencang. Daun-daun bergesekan menimbulkan suara aneh, seolah ada sesuatu yang mendengar. Dan sejak malam itu, hidup Surtini mulai berjalan ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, sejak Surtini melihat ramainya toko milik Siti, hidupnya seperti tidak lagi sama. Pagi masih tetap datang, matahari tetap terbit dari timur, ayam tetap berkokok seperti biasa. Namun, ada yang berubah di dalam diri Surtini. Sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti hatinya. Pikiran yang tak pernah diam. Di dapur, seperti biasa, Surtini mengolah telur asin. Tangannya tetap bergerak, mencampur garam, mengoleskan adonan, menyusun telur satu persatu. Namun, pikirannya jauh dari situ. Ia terus teringat satu hal. Toko itu, toko milik Siti. Suara ramai pelanggan, tawa orang-orang, dan wajah percaya diri Siti saat melayani pembeli. Surtini menggigit bibirnya pelan. Kenapa dia bisa? Gumamnya. Tangannya tiba-tiba berhenti. Telur di tangannya hampir jatuh. Sartono yang melihat itu langsung menegur. "Tin, hati-hati." Surtini tersadar. Iya Mas." Namun wajahnya terlihat tidak fokus. Rasa yang semakin dalam. Hari demi hari, perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat.
Setiap kali ada orang lewat tanpa membeli, Surtini langsung berpikir, pasti mereka beli di tempat Siti. Setiap kali telur asinnya tidak laku, ia merasa, aku kalah lagi. Perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam, iri. Bukan iri biasa, tapi iri yang membuat hati panas. Perbandingan yang menyiksa. Suatu sore, Sartono pulang dengan wajah lesu. Motor tuanya berhenti di depan rumah. Keranjang di belakangnya masih banyak berisi telur asin, artinya tidak laku. Surtini melihat itu, dadanya langsung terasa sesak. "Mas, masih banyak ya?" tanyanya pelan. Sartono mengangguk. "Tadi aku lewat toko Siti, ramai banget, Tin. Banyak mobil juga." Kalimat itu seperti pisau, menusuk hati Surtini. Ia tidak menjawab, hanya menunduk. Tangannya mengepal pelan. Ledakan emosi. Malamnya, suasana rumah terasa berbeda. Sunyi, tegang. Saat makan, Sartono mencoba mencairkan suasana. "Mungkin kita harus coba cara lain, Tin. Misalnya, belum sempat selesai, Surtini langsung memotong. "Cara lain? Cara apa lagi?" Suaranya tinggi. Sartono kaget. Surtin sendiri juga terkejut dengan reaksinya. Namun emosinya sudah terlanjur keluar. "Kita udah capek-capek tiap hari, tapi hasilnya apa? Gini-gini aja," lanjutnya. Sartono mencoba tenang. "Ya pelan-pelan, Tin. Pelan-pelan. Sampai kapan?" Air mata mulai mengenang di mata Surtini. "Aku capek, Mas. Capek." Sartono yang tak berdaya. Melihat istrinya seperti itu, Sartono hanya bisa diam. Ia ingin membantu, ingin membuat semuanya lebih baik, tapi ia juga tahu kemampuan mereka terbatas. Ia hanyalah pria biasa, dengan usaha kecil, tanpa koneksi, tanpa modal besar. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Kita jalani aja dulu ya, Tin." Kalimat sederhana itu justru membuat Surtini semakin hancur. Malam yang panjang. Malam itu, Surtini tidak bisa tidur. Ia berbaring, menatap langit-langit rumah yang mulai retak. Di sampingnya, Sartono sudah terlelap. Namun Surtini terjaga. Pikirannya penuh. Bayangan toko Siti muncul lagi. Suara ramai itu terngiang di kepalanya. Ia memejamkan mata, namun malah semakin jelas. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Bisikan dari tetangga. Beberapa hari lalu, saat ia ke sumur umum, ia sempat mendengar obrolan ibu-ibu tentang seseorang di desa sebelah yang tiba-tiba kaya. Usahanya maju pesat, padahal sebelumnya biasa saja. Ada yang bilang dia pakai jalan belakang. Katanya ke dukun, pesugihan. Waktu itu, Surtini hanya mendengarkan. Ia bahkan merasa takut. Namun sekarang, kata itu muncul lagi. Pesugihan, awal godaan. Surtini membuka mata. Napasnya terasa berat. Pesugihan, bisiknya pelan. Ia langsung menggeleng. "Ah, nggak mungkin." Namun beberapa detik kemudian, pikirannya kembali lagi. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan hanya menyisakan hitam pekat yang menutupi desa kecil di Brebes itu. Di dalam rumahnya, Surtini duduk diam di depan pintu. Matanya menatap keluar, ke arah jalan yang gelap, ke arah ujung desa, tempat yang disebut oleh perempuan tua siang tadi. Dadanya terasa berat, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, malam ini akan menentukan segalanya. Langkah pertama. Surtini berdiri perlahan. Ia menoleh ke dalam rumah. Sartono sudah tertidur lelap. Wajahnya terlihat lelah setelah seharian berkeliling menjual telur asin yang tak banyak laku. Surtini menatap suaminya beberapa detik. Ada rasa bersalah yang muncul. Namun, perasaan itu kalah oleh sesuatu yang lebih kuat. Keinginan untuk mengubah nasib. Dengan langkah pelan, ia mengambil selendang, lalu keluar rumah tanpa suara. Pintu ditutup perlahan. "Cuma sebentar," bisiknya. Namun dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar keluar malam biasa. Jalan yang sepi. Jalan desa malam itu sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang padam. Surtini berjalan cepat. Langkahnya ragu tapi terus maju. Setiap kali melewati rumah orang, ia merasa seperti diawasi, seperti ada mata yang melihat. Padahal tidak ada siapa-siapa.
Semakin jauh ia berjalan, suasana semakin sunyi, hingga akhirnya ia sampai di ujung desa. Tempat yang tak biasa. Di ujung desa itu, ada sebuah jalan kecil menuju area yang jarang dilewati orang. Banyak pohon besar, rindang, gelap, dan terasa dingin. Surtini berhenti sejenak, menelan ludah. Di sini, gumamnya. Ia melangkah masuk. Daun-daun kering berbunyi di bawah kakinya. Krek, krek. Suara itu terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Jantungnya makin kencang, namun ia tetap berjalan. Rumah di tengah kegelapan. Beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu. Sebuah rumah kecil, terbuat dari kayu tua, berdiri sendirian di tengah pepohonan. Lampunya redup, hampir tidak terlihat dari kejauhan. Surtini berhenti, napasnya tercekak. Ini tempatnya, gumamnya. Ia ingin mundur, sungguh, namun kakinya tidak bergerak. Seolah ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Pelan-pelan, ia melangkah ke arah rumah itu. Pintu yang terbuka sendiri. Belum sempat Surtini mengetuk, pintu rumah itu terbuka. Krik, perlahan, tanpa ada yang menyentuh. Surtini membeku, tubuhnya dingin. Dari dalam terdengar suara berat. Masuk saja. Suara itu pelan, tapi jelas. Surtini gemetar, namun entah kenapa ia menurut. Ia melangkah masuk. Pertemuan dengan dukun. Di dalam ruangan, suasana gelap dan pengap. Hanya ada satu lampu minyak yang menyala. Di sudut ruangan, duduk seorang pria tua. Rambutnya panjang, putih sebagian. Matanya tajam, dan tatapannya seolah menembus hati. Itulah dukun itu. Surtini berdiri kaku, tangannya gemetar. Duduk, kata pria itu. Surtini menurut. Ia duduk di lantai, tidak berani menatap langsung. Rahasia yang terbongkar. Dukun itu tersenyum tipis. Kamu datang karena ingin kaya. Surtini kaget. Ia tidak mengatakan apa-apa, namun pria itu seolah tahu semuanya. Usahamu kalah saing, kamu iri, kamu ingin lebih. Setiap kata itu tepat, menusuk. Surtini menelan ludah. Iya, jawabnya pelan. Dukun itu mengangguk pelan. Ada cara. Surtini langsung menatap. Harapan muncul di matanya. Cara apa, Pak? Dukun itu mendekat sedikit, lalu berkata pelan, pesugihan. Surtini terdiam. Kata itu kembali terdengar, namun kali ini nyata, di depannya. Peringatan yang mengguncangkan. Dukun itu tidak langsung melanjutkan. Ia menatap Surtini dalam-dalam. Kamu tahu resikonya? Surtini diam. Tahu, tapi tidak sepenuhnya. Dukun itu tersenyum. Semua yang instan pasti ada harga. Surtini menggenggam tangannya sendiri. Apa yang harus saya bayar? Suasana tiba-tiba menjadi lebih dingin. Lampu minyak bergetar pelan. Syarat yang mengerikan. Dukun itu berkata dengan suara lebih rendah, nyawa. Surtini langsung membeku. Dari keluargamu sendiri. Seperti disambar petir, dunia Surtini terasa berhenti. Apa? Suaranya bergetar. Dukun itu tetap tenang. Satu persatu. Semakin besar rezekimu, semakin besar yang diambil. Air mata mulai muncul di mata Surtini. Pergulatan terakhir. Surtini berdiri. Ia mundur sedikit. Tidak, saya nggak bisa. Ia menggeleng. Tubuhnya gemetar. Namun dukun itu hanya tertawa kecil. Kamu bisa pulang, tapi hidupmu akan tetap sama. Kalimat itu menghantam Surtini. Godaan yang mematikan. Dukun itu melanjutkan, atau kamu bisa kaya, usahamu besar, orang-orang datang kepadamu, dan kamu tidak akan dipandang rendah lagi. Surtini terdiam. Pikirannya kacau. Ia membayangkan toko besar, uang banyak, hidup nyaman. Lalu, ia membayangkan keluarganya. Air matanya jatuh. Keputusan yang salah.
Beberapa menit tidak ada suara, hanya napas Surtini yang terdengar. Akhirnya, ia berkata pelan, "Kalau saya setuju, apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu tersenyum lebar, seolah sudah tahu jawabannya. "Awal perjanjian, kamu harus ikut ritual dan menyiapkan media." "Apa saja, Pak?" Dukun itu menunjuk ke arah luar. "Telur asinmu." Surtini terkejut. "Itu akan jadi jalan rezekimu, tapi juga jalan tumbalmu." Surtini menutup matanya. Air mata jatuh tanpa suara, namun ia tidak mundur. Penutup bab 3. Malam itu, di rumah kecil di ujung desa, sebuah perjanjian mulai terbentuk. Perjanjian antara manusia dan sesuatu yang tidak terlihat. Surtini mungkin berpikir ia sedang memilih jalan menuju kesuksesan, namun sebenarnya ia sedang membuka pintu untuk kehancuran. Udara terasa semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Angin berhembus pelan, namun membawa suasana yang aneh. Sunyi, tapi menekan. Di dalam rumah kayu itu, Surtini masih duduk di hadapan dukun tua. Lampu minyak di tengah ruangan bergoyang pelan. Cahayanya redup, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Seolah ada sesuatu yang ikut hadir di sana. Keheningan sebelum ritual. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Dukun itu menunduk seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Sementara Surtini hanya bisa duduk diam. Tangannya dingin. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Namun ia tidak pergi. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Persiapan yang aneh. Dukun itu akhirnya berdiri. Ia berjalan ke sudut ruangan lalu mengambil beberapa benda. Ada kain hitam, ada mangkuk tanah liat, dan ada sesuatu yang membuat Surtini merinding. Segenggam tanah yang tampak basah dan berbau aneh. "Bawa telurmu," kata dukun itu pelan. Surtini segera membuka tas yang ia bawa. Di dalamnya ada beberapa telur asin, hasil buatannya sendiri. Dukun itu mengambil telur-telur itu satu persatu. Matanya menatap tajam, seperti membaca sesuatu. "Awal ritual. Mulai sekarang, jangan ragu," kata dukun itu. Surtini menelan ludah. Ia mengangguk pelan. Dukun itu duduk bersila, lalu mulai menggumamkan sesuatu. Bahasanya tidak jelas, seperti campuran kata-kata yang tidak pernah Surtini dengar sebelumnya. Suara itu pelan, tapi berat, membuat udara di ruangan terasa semakin sesak. Perubahan suasana. Angin tiba-tiba masuk dari celah-celah dinding. Lampu minyak bergoyang lebih kuat. Api kecilnya hampir padam, lalu menyala lagi. Surtini mulai tidak nyaman. Dadanya sesak, seperti sulit bernafas. Namun ia tetap diam. Telur yang berubah. Dukun itu mengambil satu telur, lalu mengoleskannya dengan tanah yang dibawanya, sambil terus membaca mantra. Tangannya bergerak perlahan, namun pasti. Tiba-tiba, telur itu retak sedikit, padahal tidak jatuh. Surtini kaget. "Pak, itu..." "Diam," potong dukun itu. Suaranya tegas. Surtini langsung menutup mulut. Bisikan yang terdengar. Di tengah ritual itu, Surtini mulai mendengar sesuatu. Seperti suara. Pelan, sangat pelan, namun jelas. Seperti ada yang berbisik di telinganya. "Jangan." Surtini langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar lagi. Berhenti. Tubuhnya merinding. Ketakutan yang muncul. "Pak, saya takut," bisik Surtini. Dukun itu tidak berhenti. "Kalau takut, pulang sekarang. Tapi semua akan sia-sia." Kalimat itu membuat Surtini terdiam.
Ia menggigit bibirnya, menahan rasa takut. Tahap inti ritual. Dukun itu kemudian menyusun telur-telur di depannya, membentuk lingkaran. Di tengahnya, ia meletakkan mangkuk tanah liat. Lalu, ia melukai jarinya sendiri. Darah menetes ke dalam mangkuk. Surtini membelalak. "Ini pengikatnya," kata dukun itu. Suasana semakin mencekam. Janji yang harus diucapkan. Dukun itu menatap Surtini. "Sekarang, kamu yang bicara." Surtini gemetar. "Apa yang harus saya katakan?" Dukun itu menjawab pelan. "Katakan, kamu siap menerima rezeki dan siap menerima konsekuensinya." Air mata mulai mengalir di pipi Surtini. Ini adalah titik terakhir. Jika ia melangkah, tidak ada jalan kembali. Detik penentuan. Beberapa detik terasa sangat lama. Surtini menutup matanya. Ia teringat wajah anaknya. Ia teringat Sartono. Namun, ia juga teringat rasa sakit, rasa kalah, rasa dipandang rendah. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya siap." Perubahan yang terjadi. Begitu kata itu terucap, angin di dalam ruangan tiba-tiba berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Lampu minyak menyala lebih terang sesaat, lalu kembali redup. Dukun itu tersenyum. Sudah dimulai. Surtini membuka matanya. Perasaannya aneh, seperti ada sesuatu yang berubah, namun ia tidak tahu apa. Tanda pertama. Dukun itu mengambil satu telur, lalu memberikannya pada Surtini. "Ini awalnya. Rawat seperti biasa, dan lihat hasilnya." Surtini menerima telur itu. Tangannya masih gemetar. Peringatan terakhir. Sebelum Surtini pergi, dukun itu berkata, "Ingat, rezekimu akan naik, tapi tumbal akan datang. Satu persatu." Surtini terdiam, namun kali ini ia tidak bertanya lagi. Perjalanan pulang. Surtini keluar dari rumah itu. Langit masih gelap, namun entah kenapa terasa berbeda. Angin terasa lebih dingin. Jalan terasa lebih panjang. Langkahnya cepat. Ia ingin segera pulang. Perasaan yang tak tenang. Sesampainya di rumah, Surtini langsung masuk. Sartono masih tidur. Rumah masih sama. Tidak ada yang berubah. Namun di dalam hati Surtini, segalanya sudah berubah. Ia duduk di dapur, menatap telur yang dibawanya. Ini benar nggak ya? Namun pertanyaan itu sudah terlambat. Penutup bab 4. Malam itu menjadi saksi, sebuah keputusan besar, sebuah perjanjian gelap yang tidak hanya melibatkan satu orang, tapi satu keluarga. Surtini mungkin berpikir ia sedang membuka jalan menuju kesuksesan. Namun, tanpa ia sadari, ia juga sedang membuka pintu untuk kehilangan. Dan sesuatu sudah mulai bergerak. Perlahan, namun pasti. Matahari perlahan naik, menyinari desa kecil di Brebes. Suara ayam berkokok terdengar dari berbagai arah. Dan aktivitas warga mulai berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Namun, bagi Surtini, pagi itu terasa berbeda. Ia terbangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena suara ayam, tapi karena perasaan aneh di dalam dadanya. Seperti ada sesuatu yang berubah. Telur yang berbeda. Surtini langsung menuju dapur. Matanya tertuju pada telur yang semalam dibawa dari rumah dukun. Telur itu ia pisahkan dari yang lain. Diletakkan di sudut. Dengan hati-hati, ia mengambilnya. Tangannya masih terasa dingin. Ia menatap telur itu lama. Cuma telur biasa, gumamnya.
Namun entah kenapa, ia merasa tidak yakin. Proses yang sama, hasil yang tak sama. Seperti biasa, Surtini mulai bekerja. Ia mengolah telur-telur asin dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang berbeda. Bahan sama, cara sama, semua sama. Namun dalam hatinya, ia menunggu sesuatu. Menunggu hasil dari ritual semalam. Hari pertama yang aneh. Siang itu Sartono bersiap berangkat menjual telur. Seperti biasa, ia membawa keranjang berisi telur asin ke motor tuanya. "Tin, aku berangkat dulu ya," katanya. Surtini mengangguk. Namun sebelum Sartono pergi, ia menambahkan, "Mas, coba tawarin lebih keluar desa ya." Sartono mengangguk. "Iya, nanti aku coba." Ia pun pergi, meninggalkan Surtini sendirian di rumah. Penantian yang menegangkan. Surtini duduk di depan rumah, menunggu. Biasanya ia tidak terlalu berharap, karena ia sudah tahu hasilnya. Namun hari ini berbeda. Setiap suara motor lewat, ia menoleh. Setiap orang yang melintas, ia perhatikan. Seolah menunggu sesuatu terjadi. Kabar yang tak terduga. Menjelang sore, suara Sartono terdengar. Surtini langsung berdiri. Ia melihat Sartono turun dari motor. Namun kali ini, keranjangnya kosong. Surtini terdiam. "Mas, itu..." Sartono menyeling melebar. "Laku semua, Tin." Kebahagiaan yang mengejutkan. Surtini tidak langsung percaya. "Semua?" "Iya, bahkan ada yang pesan lagi besok." Surtini mendekat. "Benaran, Mas?" "Iya, tadi ada orang dari luar desa. Katanya telurnya beda, lebih enak." Surtini terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Awal keajaiban. Malam itu mereka makan dengan suasana berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Sartono terlihat sangat senang. "Akhirnya, Tin, usaha kita mulai maju." Surtini menyending. Namun dalam hatinya, ada rasa lain. Bukan hanya senang, tapi juga takut. Hari-hari yang semakin aneh. Keesokan harinya hal yang sama terjadi. Bahkan lebih luar biasa. Pembeli datang langsung ke rumah. Beberapa orang yang belum pernah ia kenal. "Mau beli telur asin, Bu?" Surtini kaget. "Iya, silakan." Dalam waktu singkat, telur-telurnya habis. Bahkan sebelum Sartono sempat menjual, perubahan cepat. Hari demi hari usaha Surtini meningkat drastis. Dari yang biasanya hanya 100 butir, menjadi 200, lalu 300, dan terus bertambah. Pesanan datang dari berbagai tempat. Bahkan ada yang minta dikirim keluar kota. Sartono sampai kewalahan. "Tin, ini kok bisa ya?" Surtini hanya tersenyum tipis. "Iya ya." Namun ia tidak pernah menceritakan tentang ritual itu. Rasa yang tak nyaman. Meski usaha mereka berkembang, Surtini tidak sepenuhnya tenang. Setiap kali melihat telur-telur itu, ia teringat malam di rumah dukun. Setiap kali mendengar pujian, ia teringat kata-kata itu. Tumbal akan datang. Kalimat itu terus terngiang. Tanda pertama yang aneh. Suatu malam, saat Surtini di dapur, ia melihat sesuatu. Salah satu telur asin retak sendiri, padahal tidak disentuh. Ia mendekat. Perlahan. Dari dalam telur itu, keluar bau yang sangat menyengat. Bukan bau biasa. Bau yang membuatnya mual. Kejadian yang mengganggu. "Mas," kata Surtini. Sartono datang. "Ada apa?" Surtini menunjuk telur itu. "Ini aneh." Sartono melihat. "Ah, mungkin busuk." Ia tidak terlalu memikirkan. Namun Surtini tidak bisa mengabaikannya. Bisikan yang kembali. Malam itu saat Surtini tidur, ia bermimpi. Ia melihat telur-telur asin itu. Banyak sekali. Namun satu persatu pecah. Dari dalamnya keluar cairan hitam. Lalu terdengar suara. Pelan. Tumbal. Surtini terbangun dengan napas terengah-engah.
rasa bersalah. Ia duduk di tempat tidur. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap Sartono yang masih tidur. Lalu teringat anaknya. Hatinya tiba-tiba terasa berat. Jangan sampai. Namun ia tidak melanjutkan. Ia takut dengan pikirannya sendiri, kesuksesan yang membutakan. Meski ada kejadian aneh, usaha mereka terus berkembang. Surtini mulai membeli peralatan baru, memperbesar produksi, bahkan mulai berpikir membuka toko sendiri. Orang-orang mulai mengenalnya. Telur asin Bu Surtini enak banget, lebih enak dari yang lain. Pujian itu datang terus, dan perlahan rasa takut mulai tertutup. Bayangan masa depan. Suatu sore, Surtini berdiri di depan rumah. Melihat aktivitas yang semakin ramai, ia membayangkan sesuatu. Toko besar, banyak karyawan, uang yang cukup, hidup yang lebih baik. Ia tersenyum. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengintai. Diam, tak terlihat, menunggu waktu. Karena apa yang diberikan, pasti akan diambil kembali. Penutup bab 5. Malam kembali datang. Langit gelap, angin berhembus pelan. Di dalam rumah, Surtini duduk sendirian, menatap telur-telur asin di depannya. Sekilas semuanya terlihat baik-baik saja. Namun ia tahu, ini bukan hal yang wajar. Dan jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa keajaiban yang ia dapatkan bukan tanpa harga. Dan harga itu akan segera datang. Namun tanpa disadari, itulah awal dari kehancuran. Pagi yang terlihat biasa. Matahari baru saja muncul dari balik pepohonan. Cahayanya masuk ke dalam rumah sederhana milik Surtini. Di dapur, seperti biasa, Surtini sudah sibuk. Tangannya bergerak cepat, mengolah telur asin yang jumlahnya kini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dulu hanya 1 ember, sekarang sudah beberapa ember sekaligus. Namun pagi itu, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Anak yang mulai sakit. Dari dalam kamar, terdengar suara pelan. "Bu," Surtini menoleh. Itu suara anaknya. Ia langsung menghampiri. Anaknya terbaring lemah di kasur. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. "Kenapa, Nak?" tanya Surtini panik. "Panas, Bu. Pusing." Surtini langsung menyentuh dahinya. Panas sekali. Kepanikan pertama. "Mas!" teriak Surtini. Sartono segera masuk. "Ada apa?" "Anak kita demam tinggi." Sartono langsung mendekat. Wajahnya berubah tegang. "Ya Allah." Anggapan awal. Mereka mengira itu hanya sakit biasa. Mungkin kecapean, mungkin masuk angin, seperti anak-anak pada umumnya. Surtini segera membuatkan kompres, memberi minum, dan menenangkan anaknya. "Gak apa-apa ya, nanti juga sembuh." Namun ia tidak tahu, ini bukan sakit biasa. Hari yang memburuk. Siang hari kondisi anaknya tidak membaik, justru semakin parah. Nafasnya mulai berat, tubuhnya semakin panas, dan matanya terlihat sayu. Surtini mulai panik. "Mas, ini nggak normal." Sartono mengangguk. "Kita bawa ke dokter." Perjalanan yang menegangkan. Mereka segera membawa anaknya ke klinik terdekat. Sepanjang perjalanan, Surtini memeluk anaknya erat. "Bertahan ya, Nak." Air matanya jatuh. Sementara Sartono mengendarai motor dengan cepat. Wajahnya tegang. Jawaban yang tak jelas. Di klinik, dokter memeriksa. Beberapa saat kemudian, dokter menggeleng. "Ini aneh. Panasnya tinggi, tapi tidak jelas penyebabnya." Surtini langsung panik. "Maksudnya, Dok?" "Kita kasih obat dulu, tapi kalau tidak turun, harus dirujuk."
harapan yang mulai retak. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Harapan masih ada, namun ketakutan mulai muncul. Malam itu, Surtini tidak tidur. Ia terus menjaga anaknya, mengompres, berdoa, menangis diam-diam. Bayangan yang menghantui. Di tengah malam, saat semua sunyi, Surtini mendengar sesuatu. Suara pelan, sangat pelan, namun jelas. Tumbal. Surtini langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa, namun suara itu terasa dekat, sangat dekat. Kesadaran yang menakutkan. Tiba-tiba, Surtini teringat kata-kata dukun itu. Tumbal akan datang. Tubuhnya langsung gemetar. Jangan anakku. Air matanya jatuh beras. Penolakan yang terlambat. Tidak, ini cuma sakit biasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Kondisi yang semakin parah. Menjelang subuh, kondisi anaknya semakin kritis. Nafasnya tersengal. Matanya hampir tidak terbuka. Mas, kita ke rumah sakit sekarang. Sartono langsung bangun. Tanpa banyak bicara, mereka kembali berangkat. Detik-detik menentukan. Di rumah sakit, suasana semakin tegang. Perawat berlari, dokter datang. Anaknya langsung dibawa masuk. Surtini hanya bisa berdiri di luar. Tangannya gemetar. Doanya tidak berhenti. Ya Allah, jangan ambil anakku. Kenyataan yang menyakitkan. Beberapa waktu kemudian, dokter keluar. Wajahnya serius. Surtini langsung mendekat. Dok, anak saya. Dokter terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, kami sudah berusaha. Namun, tidak tertolong. Dunia yang hancur. Seolah dunia berhenti. Surtini tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap kosong. Tidak mungkin. Lalu, ia jatuh menangis. Keras, histeris. Tangisan yang tak tertahan. Anakku! Suara tangisnya menggema. Orang-orang di sekitar hanya bisa diam. Sartono berdiri terpaku. Air matanya mengalir. Namun ia tidak sekuat Surtini. Ia hanya bisa memegang bahu istrinya. Rasa bersalah yang menghancurkan. Di tengah tangis itu, Surtini berbisik pelan. Ini salahku. Sartono tidak mendengar. Namun Surtini tahu. Ia tahu ini bukan takdir biasa. Ini adalah harga. Bayangan ritual. Dalam pikirannya, semua kembali. Rumah kayu itu, dukun itu, telur-telur asin itu, dan kata-kata itu. Nyawa dari keluargamu. Surtini menutup wajahnya, menangis tanpa henti. Pekulangan yang sunyi. Mereka pulang tanpa anak mereka. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa kosong, sepi, dingin. Surtini masuk ke kamar, melihat tempat tidur anaknya, kosong. Ia jatuh terduduk. Penyesalan yang terlambat. Kenapa aku? Kenapa aku? Ia terus mengulang. Air matanya tidak berhenti. Namun semua sudah terjadi. Tanda yang mengerikan. Malam itu, saat Surtini duduk sendirian di dapur, ia melihat sesuatu. Telur-telur asin di depannya retak satu persatu, dan dari dalamnya keluar bau busuk yang menyengat. Surtini mundur, tubuhnya gemetar. Lalu ia mendengar suara, lebih jelas dari sebelumnya. Satu, sudah. Surtini menutup telinganya. Jangan, berhenti. Namun suara itu tidak hilang. Penutup bab 6. Malam itu menjadi saksi. Tumbal pertama telah diambil. Bukan orang lain,
bukan orang jauh, tetapi darah dagingnya sendiri. Surtini kini tahu bahwa semua ini nyata, bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan gelap. Dan yang paling mengerikan, ini belum berakhir, karena janji itu adalah satu persatu. Tidak ada lagi suara tawa anak kecil. Tidak ada lagi langkah kecil berlari di dalam rumah. Yang tersisa hanya keheningan dan duka yang menggantung di setiap sudut. Hari-hari setelah kepergian. Sejak kepergian anak mereka, suasana di rumah Surtini dan Sartono berubah total. Sartono menjadi lebih pendiam. Ia jarang bicara. Lebih sering duduk sendiri, menatap kosong ke arah luar rumah. Sementara Surtini, ia masih sering menangis diam-diam. Namun, ada satu hal yang aneh. Meski mereka sedang berduka, usaha telur asin itu tetap berjalan. Bahkan, semakin ramai. Kesuksesan yang terus naik. Setiap hari, pembeli datang tanpa henti. Pesanan terus bertambah. Orang-orang mulai mengenal nama Surtini. Telur asin Bu Surtini paling enak di Brebes. Rasanya beda banget. Sekali coba, pasti balik lagi. Pujian itu datang dari mana-mana. Namun, setiap pujian terasa seperti luka bagi Surtini. Perasaan yang bertabrakan. Di satu sisi, ia merasa senang. Usahanya akhirnya berhasil. Impian yang dulu hanya angan-angan, kini menjadi kenyataan. Namun, di sisi lain, ia merasa hancur. Karena ia tahu, apa yang ia dapatkan dibayar dengan sesuatu yang tidak tergantikan. Percakapan yang menyakitkan. Suatu malam, Sartono akhirnya bicara. "Tin," Surtini menoleh. "Iya, Mas." Sartono menarik napas panjang. "Kamu nggak ngerasa ini semua aneh?" Surtini langsung terdiam. "Aneh gimana, Mas? Setelah anak kita pergi, usaha kita malah makin maju." Kalimat itu membuat suasana menjadi berat. Kecurigaan yang muncul. Sartono melanjutkan, "Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya nggak enak." Surtini menggenggam tangannya. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, suaminya mulai curiga. Namun ia tidak bisa jujur. Tidak berani. Kebohongan pertama. "Mas, mungkin ini cuma kebetulan." Suaranya pelan, namun terdengar tidak yakin. Sartono menatapnya. "Kebetulan? Iya, mungkin memang rezeki kita." Sartono terdiam. Namun, wajahnya menunjukkan ia tidak sepenuhnya percaya. Rasa bersalah yang semakin dalam. Setelah percakapan itu, Surtini masuk ke dapur. Ia duduk sendirian, menatap telur-telur asin di depannya. "Ini semua karena aku." Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Perubahan dalam diri. Perlahan, rasa bersalah itu berubah. Tidak hilang, namun tertutup oleh hal lain. Keinginan. Keinginan untuk terus maju. Keinginan untuk tidak kembali ke kehidupan lama. Awal keserakahan. Surtini mulai berpikir, kalau sudah sejauh ini, kalau sudah kehilangan, kenapa harus berhenti? Pikiran itu muncul begitu saja, dan semakin lama, semakin kuat. Langkah yang semakin jauh. Hari-hari berikutnya, Surtini mulai fokus penuh pada usaha. Ia menambah produksi,
membeli lebih banyak bahan, bahkan mulai merencanakan membuka toko sendiri. Sartono melihat perubahan itu. "Tin, kita istirahat dulu aja." Namun Surtini langsung menjawab, "Justru sekarang kita harus kejar, Mas." Perbedaan yang muncul. Mereka mulai sering berbeda pendapat. Rumah itu tidak pernah benar-benar hidup lagi. Yang tersisa hanya rutinitas, tanpa tawa, tanpa kehangatan. Hanya Surtini dan Sartono yang kini seperti dua orang asing dalam satu atap. Kesunyian yang menekan. Pagi itu terasa sunyi. Tidak ada percakapan, tidak ada sapaan. Sartono hanya duduk di depan rumah, menatap jalan kosong. Sementara Surtini sibuk di dapur. Namun bukan karena semangat, melainkan karena ia tidak ingin berpikir. Perasaan Sartono yang tak tenang. Beberapa hari terakhir, Sartono semakin gelisah. Ia tidak bisa menjelaskan, namun hatinya terasa berat. Setiap kali melihat usaha mereka semakin ramai, ia justru merasa takut, bukan senang. Percakapan terakhir. Siang itu Sartono akhirnya memberanikan diri bicara lagi. "Tin." Surtini menoleh. "Iya, Mas." Sartono menarik napas panjang. "Aku mau jujur." Surtini langsung diam. "Aku ngerasa semua ini gak wajar." Suasana langsung berubah. Kecurigaan yang menguat. "Maksudnya?" tanya Surtini pelan. "Setelah anak kita pergi, usaha kita malah makin naik. Itu gak masuk akal." Surtini menunduk, tidak menjawab. Desakan yang membuat retak. Sartono melanjutkan, "Aku takut, Tin. Kita mungkin lagi ada dalam sesuatu yang salah." Kalimat itu membuat Surtini tersentak, namun bukan karena sadar, melainkan karena takut rahasianya terbongkar. Penolakan yang keras. "Mas, jangan ngomong aneh-aneh." Suara Surtini tiba-tiba tinggi. Sartono kaget. "Aku cuma khawatir." "Udah, aku capek dengar itu terus." Surtini berdiri dan pergi ke dapur, meninggalkan Sartono sendirian. Perasaan yang hancur. Sartono hanya bisa diam. Ia tidak marah, tidak membalas. Namun hatinya semakin berat. "Istri aku berubah," bisiknya pelan. Keputusan Sartono. Sore itu, Sartono memutuskan untuk keluar. Ia ingin menenangkan pikiran, mencari udara segar, mungkin juga mencari jawaban. "Aku keluar sebentar ya, Tin," katanya. Surtini hanya menjawab singkat, "Iya," tanpa menoleh. Perjalanan yang tak biasa. Sartono naik motor tuanya. Mesin tua itu berbunyi pelan saat dinyalakan. Ia melaju perlahan, menyusuri jalan desa. Langit mulai gelap, awan mendung menggantung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Perasaan aneh di jalan. Di tengah perjalanan, Sartono mulai merasa tidak nyaman. Jalan yang biasa ia lalui terasa berbeda. Lebih sepi, lebih sunyi. Seperti tidak ada kehidupan. Ia mengerutkan kening. "Perasaan aku aja kali." Gangguan yang muncul. Tiba-tiba, motor yang ia kendarai terasa aneh. Seperti ada yang menarik. Setirnya bergetar. Sartono mencoba mengendalikan. Kenapa ini? Bayangan di depan. Di kejauhan, ia melihat sesuatu. Seperti bayangan. Berdiri di tengah jalan. Sartono menyipitkan mata. Namun saat ia mendekat, bayangan itu hilang. Ketakutan yang datang. Jantung Sartono mulai berdegup lebih cepat. Ia menoleh ke kanan kiri. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan diawasi semakin kuat. Detik-detik terakhir. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang. Motor oleng. Sartono kehilangan keseimbangan. Ya Allah, kecelakaan. Dalam hitungan detik, motor itu terjatuh. Tubuh Sartono terlempar. Kepalanya membentur jalan. Suara benturan terdengar keras. Lalu, sunyi. Saat yang bersamaan, di rumah, Surtini sedang duduk di dapur. Tiba-tiba, ia menjatuhkan telur yang dipegangnya. Jantungnya berdegup kencang. Entah kenapa, ia merasa sesuatu terjadi. Pertanda yang jelas. Telur-telur di depannya
retak satu persatu tanpa disentuh, dan bau busuk kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, suara yang tak terbantahkan. Lalu, suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. Kedua, sudah. Surtini membeku, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, air matanya langsung jatuh, kabar buruk. Tak lama kemudian, seorang warga datang, wajahnya panik. "Bu Surtini." Surtini langsung berdiri. "Ada apa?" "Pak Sartono kecelakaan." Dunia Surtini seolah runtuh, perjalanan yang penuh ketakutan. Surtini berlari, tanpa pikir panjang, menuju lokasi yang disebut. Kakinya gemetar, nafasnya tidak beraturan. Jangan mas, pemandangan yang menghancurkan. Saat sampai, ia melihat kerumunan. Orang-orang berdiri diam, beberapa berbisik pelan, dan di tengah terbaring tubuh Sartono, kenyataan yang tak bisa ditolak. Surtini mendekat, perlahan, matanya penuh air. "Mas," namun tidak ada jawaban. Sartono sudah tidak bergerak. Tangisan kedua. "Mas." Surtini jatuh di samping tubuh suaminya, menangis sejadi-jadinya. Orang-orang hanya bisa diam, tidak ada yang berani mendekat. Penyesalan yang terlambat. Di tengah tangis itu, Surtini berbisik, "Ini salahku, semua salahku." Namun semua sudah terlambat, kesunyian yang abadi. Malam itu, rumah itu kembali sunyi. Namun kali ini, lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada lagi Sartono, tidak ada lagi anaknya. Surtini benar-benar sendiri, kesadaran yang menyakitkan. Ia duduk di dapur, menatap telur asin. Tangannya gemetar. "Ini semua karena aku." Air matanya jatuh tanpa henti. Penutup bab 8. 2 tumbal telah diambil, satu persatu, seperti yang dijanjikan. Surtini kini tidak bisa lagi menyangkal. Semua ini nyata, semua ini akibat pilihannya. Namun, perjalanan ini belum selesai, karena sesuatu yang telah dimulai tidak akan berhenti begitu saja. Dan di kegelapan, masih ada yang menunggu. Bukan hanya kosong secara fisik, tapi juga kosong secara rasa. Tidak ada lagi suara manusia, tidak ada lagi kehangatan. Yang tersisa hanya Surtini sendiri, kesunyian yang menyesakkan. Hari-hari setelah kematian Sartono terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Surtini masih tinggal di rumah itu, namun ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya ada, bangun, duduk, diam, dan menangis. Usaha yang masih berjalan. Anehnya, usaha telur asin itu masih berjalan, bahkan tetap ramai. Pembeli tetap datang, pesanan tetap mengalir, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada pemiliknya. Namun, bagi Surtini, semua itu sudah tidak berarti. Perubahan dalam diri. Surtini kini jarang berbicara, matanya kosong, wajahnya pucat. Ia sering duduk lama di dapur, menatap telur-telur asin tanpa bergerak. Kadang berjam-jam, tanpa suara. Awal teror. Suatu malam, saat angin berhembus pelan, Surtini duduk sendirian. Lampu dapur menyala redup. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Krek. Seperti sesuatu retak. Ia menoleh, telur yang pecah sendiri. Di meja, satu telur asin pecah. Padahal tidak disentuh. Surtini berdiri perlahan, mendekat. Dari dalam telur itu, keluar cairan hitam pekat dan bau yang sangat busuk. Suara yang semakin jelas. Lalu, ia mendengar suara sangat jelas dari belakangnya. "Ibu." Surtini membeku. Itu suara anaknya, pertemuan yang tidak mustahil. Dengan tubuh gemetar, Surtini menoleh perlahan. Dan di sana, di sudut dapur,
berdiri sosok kecil, anaknya. Namun, tidak seperti dulu, wujud yang menyeramkan. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya gelap, tubuhnya kaku, dan yang paling mengerikan, ia tidak berkedip. Reaksi Surtini. Nak. Suara Surtini bergetar. Air matanya langsung jatuh. Ia ingin mendekat, namun kakinya tidak bergerak. Pesan dari dunia lain. Anak itu membuka mulutnya. "Ibu, kenapa?" Suaranya pelan, namun menusuk. Surtini menangis. "Maaf, Nak. Maaf." Hilangnya sosok itu. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Surtini jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Teror yang berlanjut. Sejak malam itu, Surtini tidak pernah tenang lagi. Setiap malam selalu ada kejadian. Kadang suara langkah, kadang suara tangisan, kadang bayangan di dinding. Sosok Sartono. Suatu malam, saat Surtini sedang di kamar, ia melihat sesuatu di depan pintu. Seseorang berdiri, diam. Surtini menyepitkan mata. "Mas, itu Sartono." Namun bukan Sartono yang sama. Wajahnya gelap, matanya kosong, tubuhnya tidak bergerak, hanya berdiri, menatap, ketakutan yang memuncak. Surtini mundur. "Mas, jangan." Namun sosok itu tidak bergerak, tidak bicara, hanya ada. Suara yang menghantui. Lalu terdengar suara, namun bukan dari mulutnya, dari mana-mana. "Kamu yang memilih." Surtini menutup telinganya. "Berhenti!" Gangguan yang semakin nyata. Lampu tiba-tiba mati. Ruangan gelap. Suara-suara muncul dari segala arah. Tangisan, bisikan, dan tawa pelan, kehilangan kendali. Surtini mulai tidak bisa membedakan mana nyata dan mana tidak. Siang hari pun terasa aneh. Ia sering melihat bayangan, mendengar suara, dan merasa diawasi. Usaha yang mulai hancur. Perlahan, usaha yang dulu ramai mulai berubah. Telur-telur asin sering rusak, busuk, berbau aneh. Pembeli mulai komplain. Orang-orang mulai menjauh. Kabar mulai menyebar. Telur asin Bu Surtini sekarang aneh. Bau dan rasanya beda. Pelanggan mulai berkurang, satu persatu. Kesendirian yang total. Kini, Surtini tidak hanya kehilangan keluarga, tapi juga kehilangan usahanya. Ia benar-benar sendiri, tanpa siapa-siapa. Kesadaran yang terlambat. Suatu malam, Surtini duduk di dapur, menangis. Kenapa aku? Kenapa aku pilih jalan ini? Namun tidak ada jawaban. Suara terakhir. Lalu, suara itu kembali. Lebih pelan, lebih dalam. Semua sudah diambil. Surtini mengangkat kepala. Matanya kosong. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara hewan. Seolah dunia ikut diam. Di dalam rumah sederhana itu, Surtini duduk sendirian di dapur. Tempat yang dulu penuh aktivitas. Tempat yang dulu menjadi sumber harapan. Kini menjadi saksi kehancurannya. Kesendirian yang sempurna. Surtini tidak lagi menangis seperti sebelumnya. Air matanya seolah sudah habis. Wajahnya kosong. Matanya redup. Ia duduk diam, menatap meja di depannya. Di sana, masih ada telur-telur asin
namun tidak seperti dulu. Banyak yang retak, banyak yang busuk, banyak yang berbau menyengat. Sisa-sisa kehidupan. Rumah itu sudah tidak terurus. Debu mulai menumpuk. Peralatan berantakan. Tidak ada lagi aktivitas. Tidak ada lagi tujuan. Surtini hanya menjalani hari tanpa arti. Keputusan terakhir. Malam itu, Surtini berdiri perlahan. Tubuhnya lemah. Namun, ada satu hal yang jelas di pikirannya. Ia harus mengakhiri ini, apapun caranya. Kembali ke tempat awal. Dengan langkah pelan, ia keluar rumah. Jalan yang dulu ia lewati, kini terasa jauh lebih gelap, lebih dingin, lebih menyeramkan. Namun ia tidak berhenti. Ia tahu kemana harus pergi. Rumah yang hilang. Setelah berjalan cukup lama, ia sampai di ujung desa. Di tempat yang sama. Tempat di mana semuanya dimulai. Namun, tidak ada apa-apa. Rumah kayu itu hilang. Kebingungan yang menyakitkan. Surtini berdiri diam. Matanya menyapu sekitar. Di sini, harusnya di sini. Namun yang ada hanya pohon-pohon tua dan tanah kosong. Kesadaran yang terlambat. Tidak mungkin. Tubuhnya mulai gemetar. Dia kemana? Tidak ada jawaban. Tidak ada petunjuk. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Putus asa. Surtini jatuh terduduk di tanah. Air matanya kembali mengalir. Kenapa aku? Kenapa aku percaya? Ia menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Suara di kegelapan. Tiba-tiba, angin bertiup. Pelan, namun dingin. Lalu, terdengar suara. Dari belakangnya, kamu sudah menandatangani. Surtini membeku. Kehadiran yang tak terlihat. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu jelas. Sangat jelas. Kamu. Itulah kisah tentang pesugihan telur asin di Brebes. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua jalan menuju kesuksesan layak untuk ditempuh. Karena ada hal-hal yang sekali kita ambil keputusan, tidak akan pernah bisa kita kembalikan seperti semula. Ambisi yang tidak terkendali bisa membuat seseorang kehilangan segalanya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.